Pemirsa, pemerintah telah memulangkan 238 warga negara Indonesia dari Provinsi Hubei, Tiongkok dan sekitarnya untuk menghindari warga negara Indonesia tertular virus novel corona yang tersebar di daratan Tiongkok. Saat ini 238 WNI tersebut tengah menjalani masa observasi di Natuna selama 14 hari. Lalu bagaimana nasib tenaga kerja Indonesia yang masih berada di Tiongkok? Sudah bersama dengan saya di studio Metro TV ada Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, ada Ibu Eva Trisiana. Ibu Eva, selamat pagi. Terima kasih telah hadir bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Ibu Eva, keadaan dari warga TKI ya, warga negara Indonesia yang berada di seluruh Tiongkok, termasuk Hong Kong, Taiwan dan juga daratan Cina sendiri seperti apa, Bu? Baik, terima kasih. Selamat pagi para pemirsa. Jadi memang pemerintah Indonesia dalam hal ini sudah mengambil langkah-langkah yang cukup baik ya untuk melindungi warga negara Indonesia, termasuk kalau kita bicara tentang WNI, termasuk di dalamnya adalah tenaga kerja Indonesia yang sekarang sebutannya menjadi pekerja migran Indonesia sebutannya. Kita sering menyingkatnya PMI. Nah, jumlah pekerja migran Indonesia untuk di Tiongkok sendiri sebetulnya sangat sedikit karena dari yang tercatat saat ini itu ada 1.921 warga negara Indonesia di dataran Tiongkok. Ini di luar Hong Kong dan Taiwan, Bu ya? Betul. Baik. Itu mungkin kurang dari 10%, bahkan saya bisa katakan sekitar 7-8%, yang berarti ini kurang dari angka 100. Ya. Puluhan jumlahnya. Betul. Dan itu relatif mereka untuk PMI itu sendiri belum ada datanya dalam arti yang mereka ada di wilayah-wilayah, karena kalau kita bicara tentang wilayah di dataran Tiongkok sendiri kan ada 15 titik yang menjadi pusat karantina ya. Termasuk yang Hubei, Provinsi Hubei tersebut. Itu nggak ada di situ. Jadi di luar itu. Jadi relatif aman. Sudah ada komunikasi, Bu, dengan jumlah TKI pekerja migran kita yang ada di Tiongkok, di luar Hong Kong dan Taiwan itu? Untuk saat ini memang kami memonitor melalui perwakilan. Jadi kita ada perwakilan di sana di KBRI maupun KJRI ya. Relatif mereka masih aman lah. Belum ada laporan bahwa kemudian ada virus. Alhamdulillah belum. Baik. Sampai saat ini kemudian kalau sekarang yang ada di Hong Kong, Bu, dan juga Taiwan, itu kan pekerja migran kita puluhan ribu begitu ya. Nah, itu keadaannya seperti apa, Bu? Apakah kemudian mereka ini khawatir atau kemudian mereka ingin dipulangkan atau bagaimana, Bu, sebetulnya? Sampai saat ini karena kemarin kebetulan Ibu Menteri kami, Ibu Menaker, Ibu Ida Fauzia juga sudah melakukan langsung telekonferensi bersama para atase ketenagakerjaan kita. Tentunya di bawah koordinasi kedutaan ya, perwakilan kita di sana, mereka sudah ada SOP yang sangat baik untuk tindakan-tindakan preventif dan termasuk juga sosialisasi bagaimana untuk mencegah dan sebagainya. Informasi itu cukup intens dilakukan. Jadi walaupun jumlah PMI kita baik pun di Hong Kong maupun di Taiwan banyak, tapi relatif aman. Alhamdulillah aman. Juga. Yang pekerja migran kita yang di Tiongkok juga seperti itu, Bu. Maksudnya tidak ada komunikasi yang kita ketahui bahwa mereka menginginkan pulang ke Indonesia. Tidak ada sampai saat itu, ini belum. Sampai saat ini belum. Dan kebetulan juga kedutaan kita, ya, atnaker atas ketenagakerjaan kita juga membagikan masker kepada para PMI kita, jadi relatif aman. Lalu kemudian sejauh ini komunikasi dengan pekerja migran kita di sana itu, baik termasuk Hong Kong dan juga Taiwan itu seperti apa, Bu? Apakah kemudian dengan adanya pemulangan warga negara Indonesia yang dari Provinsi Hubei yang jumlahnya 238 kepada Indonesia ini, apakah kemudian memberikan dampak kepada mereka? Apakah kemudian mereka juga menyikapinya seperti apa, Bu? Sampai saat ini yang kami terima informasi bisa dikendalikan dalam arti mereka karena sudah menerima informasi yang cukup baik dari perwakilan kita di sana, termasuk atase kita ini sangat intens. Mereka kan ada komunitas-komunitas ya, dan mereka selalu diberikan informasi itu melalui media sosial kayak Facebook, bahkan ada hotline service. Jadi yang 24 jam
manakala ada pertanyaan, ada kerisauan apa, semua mereka bisa curcol di situ lah istilahnya. Terpenuhi juga iya, ya. Betul. Soalnya kan waktu di Provinsi Hubei pada saat kemudian virus merebak kan ada kemudian sejumlah fasilitas umum yang terbatasi begitu ya. Akses kemudian keluar mungkin terbatasi, orang juga takut keluar. Nah ini untuk kondisi dari pekerja migran Indonesia di luar Hubei itu sendiri, apakah masih saat ini juga cukup baik Bu? Komunikasinya sudah sampai di situ atau belum? Akses kepada ya, kita kembali lagi kita melalui perwakilan ya di sana. Jadi kita ada kedutaan maupun konjen ya, yang selalu intens berkomunikasi ya, baik itu dua arah maupun satu arah juga. Karena kan kalau pengumuman terus ada informasi itu kan selalu diumumkan secara masif ya melalui sosial media. Kalau sekarang di luar Tiongkok nih Bu, ya. Nah ini kondisi dari pekerja migran Indonesia terkait dengan virus novel corona itu seperti apa Bu? Karena ada informasi menyatakan bahwa ada pekerja migran Indonesia di Singapura yang akhirnya positif terkena virus novel corona. Nah ini bagaimana? Nah, betul sekali. Jadi ini kita cukup prihatin sebetulnya. Karena kemarin itu pada saat Ibu Menteri kita melakukan telekonferensi kepada 5 atase kita di perwakilan-perwakilan yang negara-negara yang terdampak virus corona itu, Singapura terutama juga, itu masih belum ada laporan. Dan itu baru kita terima sore. Kita terima sore bahwa ada satu pekerja migran kita yang kebetulan bekerja sebagai di sektor domestik ya, PLRT, itu terkena virus corona. Dan tapi saat ini kondisinya sudah dalam arti begini, pemerintah Singapura sendiri sangat baik penanganannya, jadi mereka sudah diisolasi di Rumah Sakit Singapore General Hospital kalau tidak salah. Itu umurnya 44 tahun. Mereka sepertinya diduga itu terkenanya karena dari pemberi kerjanya, majikannya. Karena majikannya tersebut kebetulan bekerja di toko obat. Toko obat itu toko obat yang sering dikunjungi oleh turis-turis dari Tiongkok. Sering berinteraksi dengan turis dari Tiongkok. Keadaannya pada saat ini seperti apa Bu di General Hospital ini? Masih terus di bawah monitor pemerintah Singapura kesehatan ya. Jadi adnaker kami juga monitor melalui kedutaan juga ya, terus dimonitor karena terus terang untuk akses kita datang itu kan juga karena terisolasi ya, jadi betul-betul ditangani dengan baik lah. Sudah ada informasi mengenai profil warga negara Indonesia yang ada di Singapura ini Bu, yang terkena virus novel corona, mengenai kemudian selain pekerjaannya dan kemudian selain terkena di mana, seperti umur, keluarganya di mana, sudah ada? Ya, kalau umur 44 tahun, terkait keluarganya ini kami sedang terus cari tahu karena kita ingin, karena kembali lagi ada PMI kita yang bekerja ke sana melalui jalur prosedural, ada yang non prosedural kita akui. Nah kalau non prosedural ini kan agak sulit untuk mencari. Kalau prosedural kita bisa melalui agensinya dan sebagainya untuk kita cari tahu. Nah ini terus masih kita lakukan pemantauan dan juga mencari tahu informasinya. Nah ini yang non prosedural ini juga bisa saja ada juga di Tiongkok ya Bu ya? Bisa saja. Dan itu kemudian belum tentu bisa terdeteksi data pastinya. Iya betul. Ya? Dan kebetulan juga kebanyakan yang di Tiongkok itu karena mereka profesional ya. Kemudian dia berangkatnya secara perorangan. Jadi tidak melalui agensi atau perusahaan penempatan. Ini agak sulit juga. Manakala mereka tidak punya kesadaran untuk melapor. Makanya dalam kesempatan ini kami juga ingin menghimbau kiranya semua pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri mendatakan dirinya di perwakilan agar kalau terjadi hal-hal seperti ini kita cepat untuk penanganannya. Tapi kalau dari jumlah dari warga negara Indonesia di seluruh Tiongkok di luar Hong Kong dan kemudian Taiwan tadi jumlahnya 1.000. Di bawah 100. Itu WNI. WNI ya? Iya, itu WNI. Dan mayoritas dari 1.921 itu adalah pelajar. Sehingga kami dapat katakan untuk jumlah pekerja migrannya sendiri itu di bawah 100. Di bawah 100 ya, baik. Sekarang upaya pencegahan ke depannya Bu. Ini kan sudah ada satu warga negara Indonesia yang positif novel corona nih di Singapura. Semoga kemudian tidak terjadi di warga negara Indonesia yang lainnya, khususnya juga pekerja migran Indonesia. Adakah kemudian upaya-upaya dari Kementerian Ketenagakerjaan untuk memberikan komunikasi yang baik pada pekerja migran kita supaya mereka tidak terserang virus corona? Dikala kita tahu bahwa majikan mereka berinteraksi begitu ya dengan orang-orang yang punya potensi besar begitu dengan novel corona. Bagaimana Bu? Seperti tadi saya sudah sampaikan, jadi kita terus memberikan edukasi kepada mereka, tindakan-tindakan preventif seperti
kalau tidak perlu sekali jangan keluar rumah. Jangan di tempat kerumunan, transportasi umum, dan selalu menjaga kebersihan, cuci tangan, mereka pakai masker, itu terus kita sosialisasikan supaya mereka paham, ya, dan menjaga kebersihan badan yang jelas seperti itu. Baik. Ya. Apakah kemudian dengan dampaknya ada novel corona yang kemudian merebak di Wuhan ini, akhirnya pengiriman TKI tetap dikirimkan Bu ke Tiongkok? Yang jelas untuk Tiongkok sendiri sudah di stop, dilarang. Karena WNI sendiri kan sudah tidak boleh, ya otomatis karena pekerja migran itulah bagian daripada WNI, kita akan stop untuk pengirimannya. Dan kemudian untuk wilayah di luar daratan Tiongkok seperti Taiwan, kemudian juga Hong Kong, kita lakukan pengetatan. Ya, jadi yang mungkin semula jumlahnya agak banyak kita kurangi lah. Ini untuk mengantisipasi itu tadi. Wujud pengetatannya di mana Bu? Dalam screening kesehatan atau seperti apa Bu sebetulnya? Yang jelas screening kesehatan juga. Kemudian kita lihat kalau memang dari jabatan, ya kita lihat juga. Maksudnya kalau itu rentan terhadap penularan, ya pasti akan kita batasi ya. Baik. Kita harapkan semoga kemudian pekerja migran Indonesia dimanapun tetap baik-baik saja Bu ya. Betul. Tidak terkena dengan virus novel corona. Terima kasih. Yang terpenting kita juga harus wise dalam menyikapi ini juga, jangan terlalu timbul kepanikan dan sebagainya. Namun tetap waspada begitu ya. Baik, Ya. Bu Eva terima kasih telah bergabung bersama kami di dengan Metro Pagi senang hati. Selamat pagi Bu.